Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dandim, Bapak Kapolresta, Ketua PKK, tadi kira ada Pak Yandi. Tempat pekerjaan yang menunjukkan nomor induk kependudukan. Dan juga bergerak. Kemudian kegiatan pada hari ini dalam rangka pada hari ini akan diberikan sosialisasi sekaligus imunisasi kepada Bapak Kapolres sudah berada di meja 2. Terkait data pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama Bapak. Saya tinggal langsung aja. Aman. Harus salawat terus. Habis ini aman ya? Aman. Harus salawat. Persiapan. Saja kali. Gak kerasa. Aduh. Kita didampingi oleh Bapak Wali Kota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan Bapak Kepala Dinas Komunikasi. Dekat di sini Pak, jangan dekat-dekat Pak. Selanjutnya untuk bersiap-siap dari Kodim 1207 Kota Pontianak, Bapak Letkol Ahmada Muhammad Rofiq, PDMF. Karena menyesuaikan dengan data sasaran yang memang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Ini mohon Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua komunitas atau anggota komunitas, jurnalis, Bapak Ibu hadirin hadirat, kepala dinas juga Sudah bisa menyelesaikan imunisasi tahap kedua untuk nakes, sehingga pertengahan Februari ke atas kita sudah bisa menginjak ke yang kami hormati dan berbahagia pada pagi hari ini. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wali Kota Pontianak. Untuk itu proses imunisasi diharapkan bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan roadmap pelaksanaan Satu. Beberapa elemen masyarakat mungkin bisa dijelaskan ya, kita mengapresiasi dan terima kasih kepada peserta ini, kan terdiri dari Forkompinda, ASN, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas. Hari ini pencanangan serentak untuk memberikan model kepada warga Pontianak khususnya tentang sosialisasi vaksin yang akan kita terus lakukan kepada warga Kota Pontianak. Pak, ini tadi nanti selanjutnya setelah ini seperti apa? Setelah ini kan masih ada skala prioritas. itu ya, Pak? Tenaga kesehatan sudah 725, mungkin akan bertambah. Setelah itu TNI Polri, nanti ASN,
terutama para pejabatnya dan para guru supaya bisa tetap muka belajar, dan nanti warga masyarakat yang rentan terhadap ketertularan. Tadi penyerahan apa Pak ya? Tadi kartu Vaksin. bukti vaksin. Tanda bukti vaksin, nanti ini juga sebagai data yang bersangkutan untuk digunakan ke hal-hal yang diperlukan. Nah, mereka kan dipantau ya di sini Pak ya, dan ada yang kedua ya Pak ya? Nanti ada yang kedua, 14 hari setelah hari ini. Pak, kalau seandainya ada penolakan di lingkungan ASN dan tenaga kesehatan itu kita lihat kan sekarang kan juga tidak wajib harus ya, maksudnya karena harus misalnya belum pernah terpapar, terus tidak ada komorbid, terus dicek tekanan darah dan lain sebagainya. Jadi di screening, kalau hasil screeningnya membolehkan, tidak ada masalah, baru di. Kalau ada yang menolak, kita lihat latar belakang penolakannya apa. Saya rasa makin banyak sebab-sebab yang kita harus gali lagi. ada mungkin sanksi yang akan diberikan? Ya kita lihat dulu lah. Saya rasa warga Kota Pontianak, terutama kita semua para pejabat dan di pemerintahan sudah sangat memahami tentang ikhtiar pentingnya vaksin. Terkait kegiatan vaksin hari ini Pak, siapa-siapa saja Pak yang mengikutinya? Ya. Jadi kegiatan ini masih dalam rangkaian sosialisasi ya pentingnya vaksin kepada masyarakat luas, dan diharapkan nanti pada saatnya bila mana sudah memang sasaran sudah menyentuh kepada masyarakat, kita harapkan masyarakat tidak ada keraguan dan yakin untuk bisa divaksin, karena vaksinasi ini tanpa peran serta masyarakat, tanpa keikutsertaan masyarakat, maka tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi pada hari ini yang kita vaksin adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk juga Forkombinda dan beberapa perwakilan dari asosiasi, termasuk jurnalis. Ya. Jumlahnya Pak? Tadi direncanakan 22, tapi barangkali dalam proses screening ini kan ada beberapa yang ada tekanan darahnya ternyata naik pada saat ini, nah itu harus ditunda, tidak bisa dilanjutkan. Ya. Itu nanti akan kita daftarkan atau kita masukkan di dalam periode selanjutnya. Dan yang bersangkutan karena tahu bahwa tekanan darahnya mungkin tinggi, ya, mereka harus kontrol terus rutin. Ya. Setelah ini Pak, selanjutnya vaksinasi menyasar ke mana Jadi, Pak? Pada Januari ini, insya Allah ini mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan ini, itu imunisasi tahap pertama di nakes itu bisa selesai. Kemudian nanti sampai minggu kedua bulan Februari, kita menginjak ke imunisasi yang kedua, ulangan. Imunisasi ini kan tahap 2. Nah, kemudian pertengahan Februari ke atas, kita akan menyasar ke ASN, TNI Polri, dan terutama guru. Dan kita prioritaskan kepada guru, ya guru, ini agar pendidikan itu bisa bergerak. Ini kan yang menjadi problem ini kan pendidikan. Insya Allah nanti kalau guru juga sudah bisa diimunisasi, kita tambah lagi keyakinan kita, pendidikan itu bisa bergerak sehingga anak-anak kita juga bisa belajar dengan baik. Untuk data terakhir Pak, jumlah nakes yang sudah divaksin Pak? Sampai hari kemarin itu sebanyak 725 atau 15,6% dari total nakes. Ya. Nah, dengan dibukanya tadi sudah saya sampaikan, nanti kalau sudah sistem pendaftarannya dibuka, ya, insya Allah nanti setiap vaskes itu bisa memberikan imunisasi pada staf yang ada di bawahnya. Nah, itu insya Allah bisa lebih cepat, ya, bisa lebih cepat. Untuk saat ini Pak, ketersediaan vaksin sendiri Pak kira-kira mencukupi nggak Pak? Vaksin kita 10.400. Kalau kita bandingkan dengan sasaran yang ada, insya Allah untuk nakes cukup. Tapi nanti kalau sudah menginjak ke ASN pasti kurang. Nah, nanti akan kita tentu akan ada distribusi yang dari pusat lagi, sesuai dengan jadwal atau roadmap imunisasi yang ditentukan. Rencana vaksinasi guru itu kapan Pak? Sesudah para nakes ini selesai, kita menginjak kepada pelayan masyarakat itu ASN, TNI, Polri itu masuk dalam kelompok itu. Di kelompok itu gurulah yang mungkin yang prioritas.
guru akan kita imunisasi dulu. Ya, jadi itu prioritas kedua. Sesudah nakes itu guru, agar pendidikan juga bisa jalan. Pak, tadi mereka yang sudah divaksin menerima kartu vaksinasi itu Pak ya? Itu Ya. fungsinya seperti apa Pak? Itu kartu atau tanda bahwa yang bersangkutan sudah diberikan imunisasi tahap pertama. Ya. Dan kartu kapan beliau harus datang lagi. Serta nomor telepon bila mana yang bersangkutan ada masalah. Masalah apapun ya. Di dalam sesudah dilakukan imunisasi ini ada keluhan-keluhan apa itu silahkan di SMS di nomor itu. Pak, untuk rentang waktu antara vaksinasi pertama dengan kedua Pak berapa hari Pak? Minimal 14 hari. Paling cepat itu 14 hari. Sampai dengan 1 bulan. Nah, itu. Jadi bisa 14 hari sampai 1 bulan itu harus mendapatkan suntikan kedua. Oke, udah. Ada sanksi Pak bagi keluarga maupun nakes yang seharusnya layak dan tidak oleh. Istilahnya bukan sanksi, tapi mungkin barangkali untuk ini ya, ini kan wacana, reward kan. Jadi misalnya kalau nanti naik pesawat, nah itu bisa ditunjukkan kartu imunisasi, kalau enggak kan swab terus, dilakukan swab terus. Ya. Kalau untuk tenaga kesehatan itu kan harus bisa memberikan contoh, ya, memberikan contoh kepada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Itu yang pertama. Kedua, karena vaksin ini ada asas externality namanya. Jadi vaksin ini bukan hanya untuk dia sendiri, tetapi bisa untuk keluarga, termasuk pasien, termasuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, tenaga kesehatan itu harus kuat. Oleh karena itu, untuk tenaga kesehatan itu sebenarnya wajib dia imunisasi. Karena kalau tidak diimunisasi, dia masih ada risiko untuk tertular COVID, di mana COVID ini bisa menular ke keluarganya, bahkan dari pasien satu ke pasien lain. Makanya filosofinya adalah tenaga kesehatan itu memang wajib. Selain untuk dirinya sendiri harus bermanfaat kepada orang lain. Pak, Ada kebingungan masyarakat skema untuk mendapatkan vaksinasi COVID itu. Nah, sekarang kan belum menyasar ke masyarakat. Sekarang sistemnya kan sudah dirubah, ya. Jadi untuk nakes saja ini sudah berubah. Kalau kemarin masih harus menunggu yang namanya SMS Plus dan mendapatkan notifikasi dari Peduli Lindungi, sekarang tidak perlu menunggu SMS Plus ya. Artinya tenaga kesehatan cukup datang ke vaskes yang ada, kemudian di situ akan dibuka aplikasi Piker-nya, kemudian memasukkan NIK-nya, nomor induk kependudukan. Kalau namanya sudah masuk di dalam Piker, itu bisa langsung imunisasi. Karena Piker itu sudah terkoneksi dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan. Ya. Kalau di dalam Piker itu belum tercantum namanya, maka dia bisa memasukkan secara manual. Jadi akan didaftar di Excel begitu, dilaporkan ke pusat. Kemudian dipantau terus apakah namanya sudah masuk di dalam Piker. Jadi sistem aplikasi Piker sekarang sudah dibuka, ya. Kita cukup memasukkan NIK aja. Kalau NIK-nya ada di Piker, itu langsung bisa diimunisasi. Pak, idealnya Pak berapa sih Pak jumlah penduduk yang divaksin dari jumlah penduduk Pak? Idealnya adalah minimal 70%. 70% Pak ya? Jumlah penduduk. Oke. Di Polri dan para guru. Untuk selanjutnya barangkali prioritas